Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja yang memberkati dan mengasihi kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Shalom, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah raya minggu pertama di bulan yang ketiga atau bulan Maret tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu ini saudara, sebab hari ini adalah hari yang jahat. Sekalipun ada hal-hal yang menghalangi kita lewat hujan yang mulai tadi malam, dan hujan juga sangat kita butuhkan saudara, karena sudah beberapa minggu tidak turun hujan, dan ini juga sangat mempengaruhi bagi tanaman kita, khususnya petani. Ya, bahkan sudah ada beberapa titik yang ada kebakaran, gitu ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita sangat baik, amin. Sebabnya Dia turunkan hujan supaya kita tetap tenang dan aman bersama dengan Tuhan. Walaupun ada banyak jemaat yang terhalang, tapi ya, kalau tetap berjuang sebenarnya pasti ada pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk ke tempat yang sempit dan sesak. Ya, artinya untuk masuk ke hidup yang kekal itu adalah perjuangan saudara. Ya, tapi saya hari ini kita yang sudah hadir telah berjuang dari rumah dan kita datang ke tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Allah Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28. Silakan dibaca. Firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya. Apa yang kau baca di sana?" Terus. Jawab orang itu, Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Terus. dan dengan segenap jiwamu, Ya. dan dengan segenap kekuatanmu, Terus. dan dengan segenap akal budimu. Ya. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, Terus. "Jawabmu itu benar. Ya. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Puji Tuhan. Satu percakapan yang sangat menarik saudara, antara seorang ahli Taurat dengan Yesus sendiri. Ini adalah percakapan yang sangat menarik. Mengapa saudara? Karena yang bercakap-cakap dengan Yesus ini bukan orang biasa, tetapi dia disebut seorang ahli Taurat. Berbicara kata ahli berarti dia sudah profesional di dalamnya. Tetapi ada satu kalimat tadi berkata bahwa ahli Taurat ini ingin mencobai Yesus. Wah. Kadang-kadang orang pintar ingin mencobai Yesus dengan kata-kata. Maka kepintaran tidak menentukan kita masuk surga atau tidak, tetapi bagaimana kita menjadi pelaku daripada firman. Haleluya. Maka tema saya sampaikan kepada kita hari ini, hukum yang membawa hidup. Seorang ahli Taurat sudah sangat mengerti tentang firman Allah ini, saudara. Tetapi dia belum mengerti hukum apa yang membawa dia kepada hidup. Banyak orang Kristen juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh yaitu ahli Taurat ini.
membawa dia kepada kehidupan. Kalau berdialog, berdebat dengan pengetahuan, ahli Taurat adalah jagoannya, saudara. Tetapi hari-hari ini umat Tuhan perlu memahami, harus tahu, harus mengerti hukum mana yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi lebih daripada itu kita mengerti, memahami untuk bisa kita praktekkan, untuk bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Apa itu hukum yang membawa kepada kehidupan? Kita akan belajar, saudara. Silakan. Hukum yang membawa kepada kehidupan teruskan. Satu, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini bukan hanya sekedar ucapan kata-kata. Mengasihi Tuhan bukan sekedar sebuah nyanyian. Seperti ada nyanyian kita, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar diucapkan dengan nyanyian, tetapi ada prakteknya sehari-hari. Amin. Catatan saya, biar saya menyampaikan kepada kita secara berurutan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa ini yang dimaksud dengan segenap hati? Yaitu hati senantiasa terbuka untuk menerima firman Tuhan. Inilah yang disebut praktek mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yakobus 1 ayat 21 bagian B. Silakan. Tuhan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman Allah yang tertanam dalam hatimu, supaya saudara bagaimana? Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Supaya firman yang kita terima itu berkuasa menyelamatkan hidup kita. Inilah yang disebut hukum yang membawa kepada hidup. Amin, saudara. Maka ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, itu harus kita implementasikan dengan membuka hati menerima firman Allah. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa banyak firman Allah tertanam dalam hati kita? Sudah berapa banyak ayat firman Allah yang sudah tertanam dalam hatimu? Semua firman Allah yang tertanam dalam hati kita itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jangan kalau kata-kata yang lain
disampaikan kepada kita, sebutkan firman Allah, langsung kita jauh 200 meter. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu karena tidak terbuka hati. Maka wujud nyatakanlah saudara dan saya mengasihi Tuhan lewat buka hatimu, terima firman Tuhan. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa aman hati. Buka hatimu. Pada saat firman disampaikan, buka hati. Itulah wujud nyata kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Amin. Mengasihi Tuhan segenap. Sekarang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Apa ini yang dimaksud mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Yang dimaksud adalah segala pikiran dan perasaan kita hanya terdapat dalam Kristus. Amin. Jangan ada pikiran dan perasaan yang lain selain daripada perasaan Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Sikat. Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi biarlah pikiran dan perasaan kita seperti pikiran dan perasaan Kristus. Kalau pikiran kita sudah pikiran Kristus, maka kita tidak berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Amin. Apalagi pikiran yang negatif tidak ada lagi dalam pikiran kita. Amin, saudara. Karena pikiran kita sudah ada pikiran Kristus. Kalau perasaan kita sudah seperti perasaan Kristus, orang yang sudah memiliki perasaan Kristus tidak mudah emosi, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang putus asa, tidak mudah kecewa, karena perasaannya sudah dibaluti, dipenuhi dengan perasaan Kristus. Haleluya. Maka milikilah pikiran dan perasaan dari Kristus. Selanjutnya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Apa ini yang dimaksud saudara akal budi? Yang dimaksud adalah segala kehendak kita selaraskan pada kehendak Tuhan. Tepatlah yang disampaikan Tuhan, jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakku yang terjadi Tuhan. Amin. Biarlah hati seperti itu juga kita lakukan. Ya, biarlah kehendak kita yang hanya kita selaraskan pada kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendakmu, tetapi biarlah kehendak Kristus yang berkuasa
di dalam hidup kita. Selanjutnya, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ini yang dimaksud saudara, seluruh tenaga dan segala apa yang ada pada kita, termasuk harta kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini wujud nyata kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, yaitu segala harta kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, waktu kita. Kita hanya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun saudara dari rumah tadi mungkin kena hujan, tapi karena saudara mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu, maka saudara rela datang kepada Tuhan. Amin. Tidak peduli dengan hujan, tidak peduli dengan becek, karena kita telah mengasihi Tuhan. Karena hati kita sudah fokus pada Tuhan, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita sudah fokus pada Tuhan. Jadi apapun itu kita akan tempuh, saudara. Sekalipun kita menyeberangi laut istilahnya, sekalipun kita lelah, tapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita rela mengorbankan apapun demi yang kita kasihi. Amin. Satu kebohongan kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengorbankan apapun. Sebab puncak kasih adalah pengorbanan. Kalau Yesus mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, itu telah diwujud nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan sering kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Silakan. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saudara dan saya, Allah mengasihi kita. Katakan amin. Apa wujud nyata Dia mengasihi kita? Terus Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Haleluya. Terus Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. mengapa Tuhan mengorbankan yaitu anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya terus tidak binasa karena dosa, tidak dihukum karena dosa, terus Melainkan beroleh hidup yang tetapi kekal. sebaliknya mendapatkan kebahagiaan dalam hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dia wujud nyatakan itu, saudara. Bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi ada praktek yang Dia nyatakan lewat Dia mengorbankan. Jadi kalau saudara juga mengatakan aku mengasihi Tuhan, mari wujud nyatakan hari ini. Praktekkan, buktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Buktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan lewat pengorbanan. Korban waktu, tenaga, pikiran,
itu saudara. Sampai kita korban perasaan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau kita sudah korban perasaan, maka perasaan Kristus yang ada dalam diri kita lagi. Bukan perasaan kita lagi yang ada, tapi perasaan Kristus yang melekat di dalam hidup kita. Maka saudara, milikilah perasaan seperti Kristus. Amsal 3 ayat 9. Silakan. Firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan. Mengapa kita bisa muliakan Tuhan dengan harta kita? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mustahil seseorang mengatakan aku mengasihi Tuhan lewat dia mengorbankan hartanya kalau memang itu bukan dari dasar hatinya. Tetapi karena memang itu dasar dari hatinya, maka apapun dia akan korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, perempuan Sunem yang mengasihi Tuhan sampai dia mempersiapkan satu tempat khusus untuk hamba Tuhan, namanya Elisa. Ya. Karena dia mengasihi Tuhan, dia mempersiapkan tempat khusus. Ada tempat tidur, ada meja belajar, ada semuanya, sampai pundi-pundi air minum disiapkan oleh perempuan Sunem kepada hamba Tuhan namanya Elisa. Bukan karena dia takut kepada Elisa, tetapi karena dia mengasihi Tuhan. Apapun ketika saudara mengasihi Tuhan, maka kita bisa korbankan untuk Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengorbankan nyawanya kepada kita. Dia mengorbankan bukan uang dan perak, tetapi nyawanya sendiri. Seperti nyanyian kita, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda kecuali. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bukan dengan emas perak menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku terlewati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidupku ini, oh, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Amin saudara. Dia menebus kita bukan dengan barang yang fana di dunia, tetapi dengan darah yang mahal. Maka hari ini juga wujud nyatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Prakteknya saudara, prakteknya adalah menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Yohanes 14
dan 23. Silakan. Firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, Jikalau kamu mengasihi aku, terus kamu akan menuruti segala perintahku. kamu menuruti segala perintahku. Jadi kalau saudara dan saya berkata aku mengasihi Tuhan, maka praktekkan itu lewat turuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan setia beribadah, itu adalah perintahnya, turutilah. Kalau Tuhan katakan berikan, kembalikan milik Tuhan yang adalah perpuluhan, itu perintahnya, lakukanlah itu. Haleluya. Kalau Tuhan katakan lakukanlah, kasih dia lewat apa saudara? Memberi yang terbaik bagi Tuhan, hasil pertama dari pendapatanmu, lakukan itu. Karena itu adalah wujud nyata kita mengasihi itu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu bukan perintah manusia, tapi itu adalah perintah Allah. Saya juga gembala sidang melakukan hal ini. Saya tidak hanya menyampaikan kepada jemaat bahwa berikan perpuluhan sama Tuhan. Saya sebagai gembala sidang melakukan hal ini. Sekali sebulan saya store kepada daerah perpuluhan saya. Tiap bulan. Mengapa tiap bulan? Karena hanya sekali sebulan saya ke kantor daerah. Ada kata tiap minggu juga, tiap minggu saya bawa. Begitu. Tapi karena sekali sebulan saya bersama, maka saya bawa. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Bukan perintah manusia, bukan perintah gereja, tapi perintah Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Katakan amin. Ayo kita lakukan. Tapi itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Terus Ayat 23. ya, Jawab Yesus, ya. jika seorang mengasihi aku, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, ia akan menuruti firman-Ku. Dengar baik-baik, perhatikan terus. dan Bapakku akan mengasihi dia, Dan Bapakku akan mengasihi dia terus. dan kami akan datang kepadanya, Dan kami akan datang kepadanya terus. dan diam bersama-sama Dan diam bersama-sama dengan dia dalam hatinya. Amin. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan lewat menuruti firman Allah, maka Allah dia datang untuk diam di hati kita, untuk berdiam dalam hati kita, dan bersemayam dalam hidup kita semua. Amin. Maka dari itu saudara, wujud nyatakanlah kita mengasihi Tuhan. Jangan tunda lagi. Hari ini Tuhan berkata, lakukanlah firman Allah. Bukan untuk manusia, tapi karena kita telah mengasihi Tuhan. Amin. Hukum yang kedua. Apa hukum yang kedua? Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya mau tanya kita yang hadir pada hari ini, apakah engkau mengasihi dirimu? Halo? Apakah engkau mengasihi dirimu? Udah pasti. Saya mengasihi diri saya, maka saya makan terus rutin 3 kali sehari. Karena saya mengasihi diri saya sendiri. Saya rajin mandi, ya. Karena saya mengasihi diri sendiri. Rajin sikat gigi, pakai sampo. Apalagi saudara, ya, bersih. Tidak mau panjang-panjang kuku. Karena kalau panjang kuku itu masuk kotoran di dalam. Ya. Saya mengasihi diri sendiri.
katakan itu kepada sesama. Haleluya. Sebagaimana kita merawat diri kita, seperti itulah kita mengasihi sesama. Dan ini dimulai daripada suami istri, karena itu yang paling dekat. Suami itu kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Jangan engkau enak-enak makan di rumah sana, di warung, tapi istrimu tidak makan apa-apa di rumah. Berarti engkau tidak mengasihi sesama. Banyak suami di sana yang belum bertobat seperti itu, saudara. Dia makan enak-enak di rumah makan, tapi istrinya tidak makan apa-apa di rumah. Dia hanya makan ubi. Itulah suami yang belum bertobat. Ada juga istri seperti itu, saudara. Istri yang royal banget, ya. Suaminya seperti Tapuleos, sementara dia seperti artis bidadari. Sama. Makanya kami selalu gembala. Kalau dia beli baju, wajib saya juga beli baju. Kalau saya beli baju, wajib dia beli baju. Setidaknya kaos. Ada keseimbangan, dan ini yang disebut wujudnya kita mengasihi sesama. Dimulai dari suami istri saling mengasihi. Kalau ibu-ibu mempersiapkan pakaian suaminya supaya ganteng, waduh, luar biasa. Sebaliknya pun seperti itu. Suami mengasihi istri, difooding, dibantu, disiapkan semuanya apa yang ada sesuai dengan kemampuan. Amin. Maka saya yakin keluarga itu adalah menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Baru kemudian mengasihi sesama. Pertama tadi dimulai daripada suami istri, baru dilanjutkan kepada anak-anak. Ya. Jangan sampai anak-anak kita dia hanya 2 bajunya, cuci kering. Tetapi bapaknya tiap hari habis 50.000 beli tuak. Tapi untuk beli baju anaknya tidak ada. Ayo, kasih sesamamu. Itu dimulai daripada keluarga, suami istri dan anak. Nanti kalau tiap malam habiskan 50.000 untuk tua, si dasar yang kaya. Ya kan? Anakku ya, Tapuleos melarat karena hanya 2 bajunya cuci kering. Ayo kita berpikir dewasa sebagai umat Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai anak kita karena nggak punya baju dipakai baju kita sebagai orang tuanya. La ilaha illallah. Karena anak nggak pakai baju, karena anak nggak punya
Kalau saya sama anak-anak ini saudara, saya tidak biasakan baju buku pakai sama mereka. Dan mereka tak pernah pakai baju. Sampai anduk pun mereka tak pernah pakai anduk. Kamu usahakan beli anduk mereka, kalaupun yang second, yang monco istilahnya. Sikat gigi pun seperti itu. Jangan pakai sikat gigi Bapak. Ini sikat gigi. Bukan karena kaya, bukan karena kelebihan, tetapi kita mau praktekkan firman Allah, mengasihi sesama, dimulai daripada suami istri sampai kepada anak. Kita mau praktekkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan karena kaya. Kita praktekkan firman Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan? Seringkali saya melihat itu saudara, kalau untuk berfoya-foya habis-habisan mereka jutaan, tapi untuk melengkapi kebutuhan anak-anak tidak. Waduh, ayo sadarilah pada. Amin. Kalau anak kita ganteng dia kalau laki-laki, siapa yang bangga? Dia anak bapak ini, dua-duanya ganteng kali, lebih ganteng dari bapaknya. Bangga sekali. Di Natal kemarin mereka bisa sampai 3 beli baju. Kalau bapak hanya 1 yang hijau itu, nggak ada. Gak jadi masalah bagiku. Yang penting anak itu, karena itu adalah harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Orang tua harus memperhatikan itu. Baru dilanjutkan kepada tetangga, saudara kita, famili kita, bahkan sampai kepada ujung bumi. Seperti firman Tuhan berkata, kamu adalah saksiku. Dimulai dari Yerusalem, itu dari keluarga. Baru diteruskan kepada Yudea, itu baru tetangga. Teruskan lagi Samaria, itu baru kerabat. Baru terakhir sampai ke ujung bumi. Jadi praktek firman Tuhan itu dimulai daripada keluarga saudara. Amin. Haleluya. Baru teruskan kepada saudara. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi bapak. Anak juga kalau kamu sudah berhasil, kasihi bapakmu, kasih orang tuamu. Jangan kamu tiap bulan beli sepatu, bapakmu 1 kali 5 tahun beli sepatu. Waduh, beli sepatu bapak, beli baju bapak. Inilah praktek firman Tuhan. Haleluya. Baik bapak jasmani maupun bapak. Haleluya. Di sini banyak kali mereka beli baju bapaknya. Haleluya. Ini tandanya bahwa kita
Mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita hidup di dalam terang. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita telah hidup di dalam terang. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Tuhan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Iya, haleluya. Ketika saya dan saudara mengasihi sesama kita, seperti yang saya sudah sampaikan tadi kepada kita, ini membuktikan bahwa kita sudah berada di dalam terang. Jadi ayo anak-anak, hormati orang tuamu, taati orang tuamu. Haleluya. Baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Perbuatlah yang terbaik mereka, saudara. Apalagi berbicara pemimpin rohani, mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Ibrani pasal 13 ayat 17, silakan. Firman Tuhan, Ya. taatilah pemimpin-pemimpinmu, Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, dan tunduklah kepada mereka. Terus, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita, atas nyawa kita, atas kehidupan kita. Maka tidak heran kalau tengah malam jemaat sakit di telepon gembala, gembala tetap siap. Mengapa? Karena gembala adalah yang berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Maka sepatutnya kita mengasihi mereka. Sepatutnya kita tunduk kepada mereka. Sepatutnya kita menghormati mereka. Sepatutnya kita memperhatikan mereka. Haleluya. Terus, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, bukan hanya berjaga-jaga, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi nyawa jemaat ini saya bertanggung jawabkan sama Tuhan. Gak tanggung-tanggung, saudara. Maka tidak heran Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Itulah bentuk tanggung jawab gembala kepada jemaat. Kalau gembala bilang, Tuhan, terimalah dia seperti engkau menerima aku, pasti diterima Tuhan. Dan itu ada satu ayat itu, kita Filemon berkata di sana juga. Terimalah dia seperti engkau menerima aku. Dan jikalau ada hutangnya, aku yang bayar. Begitulah kata Rasul Paulus. Dasar bukan? Maka perhatikan para gembala. Tunduk kepada mereka, taati mereka, perhatikan hidup mereka, perhatikan kebutuhan mereka. Haleluya. Apa enggak makin suka cita gembala, saudara? Kalau enggak usah dulu tiap hari, kalau tiap minggu saudara bawa yang terbaik untuk Tuhan lewat gembala di pastor, apa enggak makin bersuka cita dia mendoakan? Berkati apa makin Tuhan, dia sudah bawa lagi ini, contoh begitu kan? Terus didoakan berkat. Apa enggak makin diberkati, saudara? Haleluya. Tapi coba kalau cuma buat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan lewat gembala pasti menangis. Tuhan, mengapa coba ini seperti ini? Ada apa ini? Hanya gembala hanya mengeluh lagi, dia berdoa sama Tuhan. Nggak ada lagi kata-kata berkat keluar dari hati gembala, dari ucapan gembala. Dia hanya mengeluh karena sikap
Haleluya. Haleluya. Jemaat di sini sudah baik-baik semuanya. Amin. Mereka sudah praktekkan firman Allah. Jika kita tidak mau mengasihi sesama, ini adalah tanda bahwa kita sedang berada di dalam kegelapan. Jika kita tidak mau mengasihi sesama, ini membuktikan bahwa kita sedang berada dalam kegelapan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. Tuhan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, Barang siapa membenci saudaranya, terus ia berada di dalam kegelapan ia berada dalam kegelapan, terus dan hidup di dalam kegelapan. Terus Ia tidak tahu kemana ia pergi, dan ia tidak tahu kemana dia pergi, terus karena kegelapan itu telah membutakan matanya. karena kegelapan telah membutakan matanya. Maka saudara, kasihilah sesama manusia supaya kita jangan berada dalam kegelapan. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Alasan pertama adalah karena segala sesuatunya akan hilang, lenyap dan hilang, tetapi hanya kasihlah yang tak berkesudahan. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus. Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Terus Pengetahuan akan lenyap. iya. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, Demikianlah hanya 3 hal ini. Terus yaitu iman, iman, pengharapan, dan kasih. Terus Dan yang paling besar di antaranya adalah ialah kasih. kasih. Amin. Makanya mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kasih, karena hanya kasihlah yang kekal selama-lamanya. Amin. Semuanya nanti akan berhenti, harta nanti akan hilang, pengetahuan akan lenyap, semuanya akan sirna. Tapi ketika saudara hidup dalam kasih, itulah yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Ini alasan pertama mengapa Tuhan ajarkan kita hidup dalam kasih. Alasan kedua, karena kasih banyak menutupi segala dosa. Apa saudara? Kasih banyak menutupi segala dosa. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 8. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, Iya. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terus Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Inilah dalam kasih. 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 Kasih itu sangat tidak marah, sayang kepada teman
seperti kasih Kristus. Haleluya. Mari kita praktekkan kasih ini, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang memusuhi kita pun, kalau kita mengasihi dia, berubah kasih. Berubah dia memusuhi kita, dia kembali mengasihi kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada kawanku, dia benci sama aku karena aku gak perhatian sama dia, ya. Maka dia marah-marah, sempat dia menjelekkan saya. Saya juga sempat marah, ini orang gak tahu diri dan hatinya. Tapi saya sadar dengan firman Allah ini, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Saya doakan dia suatu waktu kami ketemu di Minas, ya. Gak mau dia lihat saya, saudara, ya. Di belakangnya saya, langsung ku pegang tangannya, ayo kita minum kopi. Begitu dia, saudara, ya. Ayo minum kopi kita. Belum minum tadi, sudah. Bilang ini kapan? Sekarang belum. Iya, ayo kita minum. Semenjak itulah, cari suasana yang awalnya dia membenci saya, dia berubah mengasihi saya. Makanya kasih banyak menutupi segala dosa. Haleluya. Ya. Coba perhatikan siapa yang memusuhi saudara, siapa yang benci kau sama saudara, ya. Bawa makanan sama dia, atau bawa dia minum kopi, atau makan nasi ampera, di restoran, maka dia mengasihi saudara nanti. Karena kasih memang harus dibutuhkan pengorbanan. Jangan lupa kata sandinya di situ, saudara. Kasih membutuhkan pengorbanan. Susah kita mengasihi sesama tanpa pengorbanan. Nah, siapapun yang sudah pernah menyakiti dia, saudara, kasihi dia. Bawa sesuatu yang baik sama dia. Haleluya. Maka berubah itu nanti suasana. Kasih banyak menutupi segala dosa. Alasan ketiga adalah hanya kasih yang mampu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Tuhan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat. Wah, kasih itu mengikat loh. Amin. Ketika kita mengasihi sesama, kita sudah memberi utang budi sama dia. Maka tidak heran Bapak tak berkata utang emas sudah dibayar, tapi utang budi di bawah. Jadi kasih itu yang kita praktekkan dapat mengikat yang belum terikat. Haleluya. Terus mempersatukan. Jadi kalau kita sudah ada dalam kasih yang sudah tercerai berai selama ini, kembali dipersatukan. Haleluya. Jangan pertahankan egonya masing-masing, tapi mari kita mengasihi, maka yang jauh akan menjadi dekat. Terakhir dan menyempurnakan. Ayo, inilah hukum yang membawa kita kepada hidup. Ayo kita praktekkan hukum ini, yaitu hukum pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Hukum yang kedua, mengasihi sesama dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.